Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah yang kamu rasakan ketika berbuat salah? Jika ada yang menegurmu, bagaimana perasaanmu? Pasti kamu akan menyesal. Begitu pula bila kamu tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Kamu akan merasa bersalah karena telah melanggar kehendak Allah. Oleh karena itu, kamu perlu setia melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang takut akan Allah. Menurut kitab Amsal, takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Allah akan membantumu memperoleh hikmat. Arti kata hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Bijak berarti pandai atau mahir dalam mengambil keputusan atau dalam bertindak. Kamu mengetahui perbedaan antara yang baik dan jahat, benar atau salah. Allah ingin agar kamu hidup menurut kehendak-Nya. Mengapa kamu harus hidup menurut kehendak-Nya? Hidup menurut kehendak Allah membawamu pada kekudusan yang berkenan kepada Allah. Allah telah menyediakan kebahagiaan jika kamu takut, percaya, dan taat kepadanya. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1-7 berisi kisah tentang Raja Yosia, anak Amon yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini menceritakan pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Mengapa Raja Yosia melakukan pembaruan? Sebab rakyat Yehuda hidup dalam dosa. Mereka tidak melakukan kehendak Allah. Yosia mengajak rakyat Yehuda untuk setia melakukan kehendak Allah. Ia berusaha menyelamatkan rakyat dari kebinasaan. Pembaruan apa sajakah yang dilakukan oleh Raja Yosia? Pertama, Yosia menghancurkan patung-patung berhala, mezbah-mezbah penyembahan, serta menyucikan bait suci. Kedua, perayaan Paskah diadakan lagi dan dilakukan secara hikmat. Yosia mendorong rakyatnya untuk memberikan sumbangan guna memperbaiki bait suci. Ketika tukang-tukang sedang memperbaiki tembok bait suci, Imam Hilkiah menemukan gulungan Taurat Musa yang sudah lama hilang. Dalam gulungan itu disebutkan tentang berkat yang berlimpah kalau mereka berbakti kepada Allah. Namun, Allah akan menghukum jika mereka melupakannya. Raja Yosia menjadi bersedih karena membaca gulungan itu, sebab bangsanya hidup jauh dari Tuhan. Yosia memiliki kerinduan untuk membawa bangsanya kembali kepada Allah. Ia bertindak tegas terhadap dosa bangsanya. Ia menghancurkan segala bentuk ibadah kepada berhala di Yerusalem. Tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa Yosia tidak ingin rakyat jatuh ke dalam dosa yang sama pada masa pemerintahannya. Ia mengajak rakyat untuk berbakti kepada Allah. Kemudian, Allah memberkati Yosia dan rakyatnya dengan berlimpah-limpah. Yosia dan rakyatnya hidup tentram, sebab mereka berbalik kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Kisah Raja Yosia mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya hidup menurut kehendak Allah. Raja Yosia menunjukkan kepada rakyatnya tentang kesetiaan pada kehendak Allah. Setelah memulihkan keadaan bait suci, keadaan mereka menjadi lebih baik. Kamu diajak untuk hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerjakan ulangan sendiri, mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab, mematuhi nasihat orang tua, jujur tentang kesalahan yang kita lakukan, tidak berkelahi, menghargai teman seperti mengucapkan selamat kepada semua teman, tidak hanya kepada teman yang dekat dengan kita. Mari kita melakukan kehendak-Nya.